Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam suara Gembala Gemibem saat ini. Nah, saudara-saudara, setiap keputusan ada risiko atau konsekuensi yang akan dihadapi atau dialami. Karena itu selalu dikatakan sebelum mengambil keputusan harus dipikirkan matang-matang. Sebab ketika keputusan itu diambil, berarti apapun yang dihadapi harus dijalani, harus dilakukan, harus dibuat dengan sungguh-sungguh. Demikian juga keputusan untuk mengikuti Tuhan. Bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang, karena ada risiko yang akan dihadapi. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau mengikutnya, kemudian akan mengalami kesenangan, kebahagiaan, bebas dari masalah. Malah kesulitan dan penderitaanlah yang akan dialami oleh orang yang mau mengikutinya. Nah, hal ini lebih jelas ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, pernyataan Yesus ini jelas bahwa menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya menuntut percaya akan kebenaran Injil, tetapi juga menyerahkan diri untuk mengikuti Dia dengan pengorbanan. Bila kita setia, taat dan mau berkorban, maka kita akan mampu bertahan di dalam hidup, bertahan di dalam iman, bahkan mampu menghadapi segala bentuk kenyataan hidup. Apakah itu kesulitan, tantangan, pergumulan, bahkan akan menjadi orang-orang yang tangguh di dalam iman. Setiap orang percaya telah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Itu berarti harus selalu memiliki kesetiaan dan ketaatan untuk menjawab panggilan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hidup mengikuti apa yang diinginkan diri sendiri atau kemauan diri sendiri, tetapi benar-benar memasrahkan seluruh totalitas hidup kepada Tuhan. Berupaya untuk memelihara kehidupan di dalam iman kepada Tuhan, supaya anugerah keselamatan dari Tuhan akan terus menjadi miliknya. Bila kita belajar dari pengalaman hidup yang telah dan pernah kita jalani, tapi juga pengamatan di sekitar kehidupan kita. Pada dasarnya perjalanan hidup orang percaya tidak beda dengan perjalanan hidup orang dunia. Karena setiap waktu pasti ada pergumulan akan dihadapi, ada kesulitan, ada tantangan. Walaupun modelnya tidak sama, tetapi namanya kesulitan, tantangan, pergumulan itu akan selalu ditemui. Namun yang berbeda adalah bagaimana orang percaya dalam menyingkapi dan menghadapi bentuk-bentuk kehidupan itu. Orang percaya selalu memiliki kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk bertahan, karena itulah yang dimintakan oleh Tuhan. Sehingga kemenangan iman akan diperolehnya. Hidup dalam sejahtera, dalam sukacita akan dinikmatinya. Tuhan tidak menginginkan orang-orang miliknya menderita. Tidak menginginkan orang-orang miliknya hidup dalam kesusahan. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya orang-orang miliknya selalu mengikuti setiap proses hidup yang dinyatakannya. Sebagai bagian dari cara Tuhan untuk supaya orang-orang miliknya mampu bertahan dan terus memelihara kehidupan imannya sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom. Amin.